Bab 988. Tengkorak Emas. Rini Zong sedikit mengerutkan alisnya, menyaksikan Eric Qin terbang ke kedalaman lembah, menghilang di hadapan semua orang. Dia juga tidak tahu apa rencana Eric Qin. Ujung benang ini menyebar kemana? Eric Qin mengejar cahaya merah sepanjang jalan, dan perlahan-lahan sampai ke ujung lembah, di samping pegunungan Liantian. Ternyata di dalam gua. Setelah sepanjang jalan terbang mengikuti cahaya merah, Eric Qin masuk ke dalam gua besar. Kemudian dia merasakan tekanan yang kuat datang. Dari dalam gua, ada tekanan kuat terus-menerus memancar, seolah-olah membanjiri semua makhluk yang datang ke sini, dan membuat mereka berlutut. Tempat ini adalah tanah iblis meteorit, seharusnya tidak ada makhluk hidup. Apakah bisa, yang sudah mati namun masih ada tekanan yang begitu besar? Mata Eric Qin tersirat dengan rasa penasaran, terlebih lagi benang sutranya pergi menuju ke kedalaman gua. Dia terbang sekitar selama beberapa menit, dan akhirnya mencapai tempat yang seperti aula. Tulang monster yang begitu besar. Eric Qin berhenti, melihat tulang makhluk besar di aula ini, makhluk raksasa dengan tulang putih, dan tidak bisa menahan nafas. Kerangka itu terlihat setinggi lebih dari 10 meter, tulang putih di seluruh tubuhnya sangat bersih, dan aura tulang itu bersinar. Tekanan yang kuat itu dipancarkan dari tulang ini. Dan setelah cahaya merah itu terbang keluar, segera menyusut di belakang tulang. Eric Qin melihatnya dengan lebih teliti. Ada sebuah batu apung mengambang di atas tengkorak putih, dan warnanya ungu, sangat pekat. Di batu apung, warna ungu adalah sebuah kehormatan, dan setelah melihatnya, Eric Qin juga memperhatikan aura ruang di sekitar batu itu, yang terlihat sangat berbeda. Orang baik, ternyata ada keuntungan besar. Mata Eric Qin berbinar, dan dia bergegas menuju batu apung warna ungu. Eric Qin, hati-hati. Tetapi tepat ketika Eric Qin mengambil batu itu, Iblis Fu tiba-tiba membuka mulutnya. Hati Eric Qin gemetar, kemudian dia merasakan cahaya cemerlang keluar dari tulang-tulang monster itu, seolah-olah dia merasa terancam. Tekanan besar meledak, mendorong Eric Qin hingga terpental, dan menabrak dinding gua dengan keras, menyebabkan banyak goresan di Kleosi. Tulang monster ini. Eric Qin hanya merasakan 5 organ internalnya berputar, pikirannya semakin pusing, dan kerohaniannya sangat sakit seperti tertusuk jarum. Dia menarik napas dalam-dalam, pandangannya melihat ke sekeliling, hanya melihat tulang kecil tergeletak di atas tulang monster raksasa itu, tapi di atas tulang itu, ada warna emas yang menyilaukan. Melihat bentuknya, seperti tulang tengkorak. Tengkorak emas ini adalah tengkorak dari iblis monster yang sudah mati. Masih ada kekuatan seperti itu. Eric Qin sedikit tidak bisa percaya, ini hanya benda kecil, tidak disangka bisa meledak dengan perlawanan yang kuat, menyebabkan dia terluka seketika. Hal ini tidak sederhana, mungkin tulang dari monster tertentu. Iblis Fu berkata, jika itu adalah monster dewa, bahkan setelah mati, sehelai bulu, atau setetes darah, semua memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan kerohanian aku pun rusak. Sepertinya tekanan di tempat ini, terutama berasal dari ini. Eric Qin mengangguk, kemudian dia merasakan jiwa naga Azure di tengah laut kesadaran. Setelah menemukan tengkorak emas ini, mulai bergetar hebat, dan tampak agak gelisah. Jiwa naga Azure ini sangat tertarik dengan tengkorak ini. Eric Qin sedikit terkejut. Meskipun jiwa Phoenix emas dan naga hijau ini sudah dibawa dirinya ke laut kesadaran, tapi sebelumnya dia juga pernah mencoba untuk mengaktifkan kembali keduanya, mengkonsumsi energi abadi yang sangat besar. Bagaimanapun kedua binatang dewa ini memiliki tubuh, sekarang hanya jiwa dewa yang tersisa. Jika bisa menginduksi jiwa naga, meskipun bukan tulang naga, itu pasti tengkorak monster dengan level yang sama. Eric Qin merasa, jika membiarkan naga hijau mendapatkan tengkorak emas ini, seharusnya akan mempercepat waktu pemulihan naga hijau. Iblis Fu,
Apakah ada cara untuk mendapatkan barang ini? Eric Kin bertanya pada Iblis Fu dengan tulus. Kamu dapat mencobanya jika tidak takut mati, tetapi takutnya jika kamu mendapatkan benda ini, kamu akan menjadi idiot. Kata Iblis Fu berkata dalam hati. Eric Kin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia puluhan kaki jauhnya dari benda ini, dan hampir mengalami cedera ganda pada tubuh dan jiwanya. Jika benar-benar bersentuhan dengan benda ini, takutnya dirinya benar-benar akan setengah mati. Sepertinya jika ingin mendapatkan ini, hanya bisa mencari peluang lagi di masa depan. Ketika Eric Kin sedang berbicara, batu apung warna ungu yang tergeletak di sebelah tengkorak emas, sama sekali tidak ada rasa takut akan kedatangan Eric Kin. Tampaknya dia juga tahu bahwa di sini aman. Eric Kin mencoba menariknya beberapa kali, tetapi batu apung itu tidak bergerak. Benda kecil, kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun dengan tengkorak emas ini, dan juga tidak bisa melakukan apapun denganmu. Eric Kin mencibir sejenak, dan pandangannya melihat ke bawah tanah. Kemudian beberapa reiki terbang keluar, ada getaran di bawah gua yang dibombardir, dan kerangka monster raksasa itu, sedikit tidak seimbang, miring ke satu sisi. Batu apung warna ungu ini, masih mengambang di udara, dan tiba-tiba kehilangan pelindungan dari tengkorak emas. Dia bergetar beberapa kali, dan akan berubah menjadi sinar untuk melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Eric Kin mengulangi trik lamanya, meledakkan seluruh segel kuno Raja Dewa di tubuhnya, menghalangi cahaya ungu. Panah energi vitalitas langsung terkondensasi pada busur hitam, mengelilingi pancaran warna ungu ini dari segala arah. Uff! Sebuah anak panah menembus batu yang mengapung, dan memakukannya ke dinding. Eric Kin menyeringai, dan meraih batu apung dengan telapak tangannya. Di dalam lembah, semua orang menunggu dengan cemas. Ketiga kapal terbang telah disempurnakan, dan tinggal yang Eric Kin yang belum selesai. Namun setelah menunggu lama, Eric Kin tidak muncul. Dia tidak mungkin kehabisan staminanya, dan juga tidak mendapatkan batu apung, lalu khawatir kita akan menertawakannya, jadi dia tidak berani kembali lagi kan. Li Jack tiba-tiba tertawa dan berkata, Li Jack, kamu tidak mungkin cemburu padanya, karena apa yang dikatakan Yunihu kepada Tuan Cheng sebelumnya kan? Meskipun tidak terlalu mempedulikan Eric Kin, tapi ketika Rini Zong mendengarkan Li Jack berkata begitu, tetap merasa tidak enak. Pada saat ini dia tidak bisa menahannya, dan berkata sambil mencibir. Bagaimana mungkin? Meskipun aku suka pada Nona Yunihu, tapi juga berharap dia bisa menemukan kebahagiaan. Li Jack mengangkat sebelah alisnya, seolah-olah sedang dipojokkan di tengah masalah, dan dengan cepat berkata dengan meninggikan suaranya. Lalu kenapa kamu tidak berpikir, bahwa Eric Kin bukan tidak menemukan batu apung, tapi sedang mencari batu apung warna ungu? Rini Zong menepis. Batu apung terkuat. Li Jack mencibir, dengan segala hormat, aku tidak percaya orang ini memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan apa? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan ekspresi semua orang berubah. Mereka menoleh, dan melihat Eric Kin terbang dari jarak yang tidak jauh. Dan di telapak tangannya, warna ungu yang pekat, yang tidak bisa disembunyikan dan terpancar keluar. Ini. Wajah Li Jack berubah memerah, seolah dia baru saja ditampar wajahnya. Dia baru saja mengatakan bahwa Eric Kin tidak mungkin menangkap batu apung warna ungu itu, dan Eric Kin segera membuktikannya. Kin, Tuan Cheng, luar biasa. Rini Zong juga senang untuk Eric Kin. Dia bermarga Kin. Seharusnya bukan orang yang itu kan? Mata indah Yunihu berkedip, dan menatap Eric Kin dalam-dalam. Benar-benar tidak menyangka, bahwa batu apung warna ungu paling sulit di dunia ini, benar-benar tertangkap olehmu. Aku akan meleburnya menjadi kapal terbang. Si penempa besi berseru kepada Eric Kin, mengambil batu apung darinya,
dan memurnikannya menjadi kapal terbang dengan tetua Hu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.